Halo sahabat Haltin, di mana saja berada ya. Saya eh, akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan bagaimana bentuk latihan kepada seorang pemula ya. Maka dengan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Bahwa kepada seorang pemula, yang pertama kita harus melatih basic punch-nya atau melatih pukulan dasarnya ya. Bagaimanakah pukulan dasar itu? Ya, kalau tinju ya, entah tinju, wushu, kickboxing, muay thai memiliki dasar pukulan yang sama ya, yaitu jab, strike, hook dan uppercut. Ya. Empat dasar pukulan itu harus dilatih secara terpisah dan harus dilatih secara baik dan benar ya. Bagaimana dasar pergerakan tangan yang baik ya. Kita mulai dengan membentuk sudut-sudut yang bagus. Tidak perlu cepat, tetapi harus baik ya. Jadi katakanlah pukulan jab, jab, jab sampai sudah bagus ya, kita latihan lagi pukulan strike sudah bagus, kita latihan hook sudah bagus, kita pindah lagi pukulan uppercut ya, kiri dan kanan ya. Itu harus dilakukan secara baik dan benar ya, memperhatikan sudut-sudut, kemudian memperhatikan body move-nya ya, pergerakan badan atau bahu menyesuaikan dengan bentuk-bentuk pukulan itu ya. Kalau itu sudah bagus baru boleh divariasi ya, mungkin jab, jab strike itu divariasi ya, ada mungkin uh, jab strike, kemudian strike hook ya, atau strike uppercut atau uppercut hook, itu dikombinasi ya. Kalau kombinasi dua gerakan sudah bagus ya boleh ditingkatkan lagi ya, tapi saya tetap menyarankan untuk latihan yang tunggal-tunggal saja. Jabnya sudah bagus, strike-nya sudah bagus, hooknya entah kiri dan kanan, kemudian uppercut-nya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah juga kita harus melatih basic footwork-nya ya, dasar-dasar gerakan atau pergerakan kakinya ya. Belum sampai kepada footwork agility-nya, belum sampai pada kelincahan, hanya dasar-dasar pergerakan kaki saja. Kalau kita bicara tentang dasar-dasar pergerakan kaki di dalam bela diri, maka otomatis kita bicara tentang bagaimana step-stepnya ya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana langkah maju, bagaimana langkah mundur, bagaimana langkah ke kiri, bagaimana langkah ke kanan, bagaimana gerak rotasi berputar, bagaimana melakukan spinning, bagaimana melakukan pivot ya, gerakan melingkar dengan berporos ya, dan bentuk-bentuk pergerakan. Jadi bentuk-bentuk atau basic footwork itu harus dilakukan secara benar ya. Jadi kalau basic footworknya sudah benar ya, kemudian kita tingkatkan kepada yang berikut adalah melatih body move ya. Jadi basic body move-nya ya, dasar pergerakan tubuhnya ya, bagaimana dia harus ducking ya, bagaimana dia harus menghindar ke belakang ya, bagaimana dia harus slip, bagaimana dia harus snap ya, bagaimana dia harus pergerakan ke kiri ke kanan, itu semua body move yang harus ada. Bagaimana waktu dia memukul pergerakannya seperti apa, kalau dia menghindar pukulan gerakannya seperti apa. Itu yang penting untuk seorang pemula, dan itu harus dilakukan secara terus menerus ya, sampai betul-betul baik, baru kita bergeser lagi kepada yang lain ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan yang terkait dengan uh, basic menyerangnya ya. Jadi basic menyerang, bagaimana pergerakan untuk menyerang. Waktu kita memukul langkah maju ya, memukul dengan langkah ke kiri, memukul dengan langkah ke kanan, ini penting untuk juga kita ketahui. Jadi basic-basic melakukan penyerangan itu harus dilakukan. Ini satu langkah, ini setengah langkah, ya, ini satu setengah langkah, ini dua tiga langkah. Itu harus dilakukan secara terus-menerus, pergerakan ke depan maupun pergerakan ke belakang. Banyak orang mengatakan menyerang berarti kita melakukan pergerakan atau langkah-langkah ke depan gitu. Tapi kalau kita melakukan counter ya, kita harus melatih tentang bagaimana basic untuk menghindar. Maka segala kita harus tahu mundur, lurus,
mundur ke kiri, mundur ke kanan, mundur dengan hanya membelokkan badan atau menghindari pukulan. Itu bentuk-bentuk pergerakan itu harus tetap kita latih secara tunggal ya. Jadi tidak sebelum bagus jangan dulu divariasi ya. Kemudian juga kita melakukan basic untuk menyerang dan menghindar ya. Kita cuma satu pukulan ke kiri, satu pukulan ke kanan, atau satu dua pukulan ke kiri, satu dua pukulan ke kanan, satu dua pukulan mundur, satu dua pukulan slip, satu dua pukulan ducking. Itu adalah bagaimana basic untuk menyerang dan juga basic untuk menghindar. Ini yang menjadi penting ya untuk kepada seorang pemula. Jadi jangan buru-buru. Banyak kita terlalu kepingin untuk dalam jangka waktu 1 minggu kita harus bagus ya. Padahal kita membutuhkan step demi step ya untuk menuju kepada sebuah pergerakan yang baik dan benar gitu ya. Ya, lalu kemudian setelah itu yang catatan yang harus saya berikan kepada Anda, hindari yang namanya latihan fisik ya. Latihan beban. Ya, latihan beban kita hindari, latihan fisik juga kita hindari. Ada banyak pelatih yang atlet baru masuk saja sudah diberikan latihan fisik, bukan latihan teknik, tapi latihan fisik yang diberikan, sampai bahkan ada atlet yang sampai muntah-muntah kuning ya. Dan dengan seperti itu mereka menjadi bangga. Banyak pelatih yang seperti itu. Padahal yang harus kita lakukan adalah latihan dulu tekniknya, teknik-teknik dasarnya, bukan teknik-teknik bertandingnya, teknik-teknik dasarnya dulu, pergerakan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Mengapa kita penting latihan teknik daripada latihan fisik? Kalau teknik kita sudah bagus, maka kita tinggal hanya menyesuaikan waktu untuk berlatih fisik saja. Kapanpun itu kita berlatih fisik. Tapi meskipun fisik Anda sebagus-bagusnya, tapi Anda memiliki teknik yang buruk, maka Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Maka hasilnya juga akan tetap jelek. Yang berikut, saya juga mengharapkan Anda waktu pemula itu menjadi catatan penting kepada para pelatih supaya jangan dulu mengadu mereka melakukan sparring partner ya. Hindari dulu itu ya. Jadi kita jangan serta-merta orang baru pakai handscom, baru tahu memukul jab strike, baru tahu memukul 1-2 langkah, belum ada pergerakan yang lain, itu kita sudah buru-buru memberikan sparring kepada mereka ya. Mengapa tidak boleh sparring? Karena ketika mereka baru memulai, ya ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Ketika mereka akan baru memulai, kita sudah melakukan sparring, dan kalau ada yang unggul, dia akan menjadi percaya diri. Tetapi ada yang kalah atau kena pukulan sampai setengah mati, babak belur, maka dia pergi itu dia tidak akan kembali lagi. Menjadi traumatik untuk dia, sehingga kita sudah akan sulit ya, mau suruh dia kembali lagi berlatih, dia tidak akan berlatih ya. Jadi kita harus perhatikan unsur-unsur kejiwaan dari setiap atlet ya. Ada atlet yang memang berantem dia senang-senang aja, enjoy aja, fun aja ya. Ketika kalah pun dia nggak masalah. Kalau dia pukul orang hebat ya dia pukul orang dan dia merasa hebat, dia juga tidak masalah. Dia kalah dia juga tidak masalah. Tetapi tidak semua orang seperti itu ya. Ada anak yang baru berlatih ya, dan dia butuh perhatian. Ketika dia masih takut-takut dengan pukulan, kita sudah kasih dia melakukan sparring ya, maka dia akan menjadi penakut ya, menjadi penakut. Takut kena pukul, karena takut berhadapan dengan lawan, melihat penonton saja sudah takut. Itu bagian-bagian dari kondisi psikologis yang akan sangat mengganggu seorang atlet ketika dia belum baik, tapi kita memaksakan dia. Hingga saya berharap ketika dasar-dasar pukulannya sudah bagus, dasar pergerakan kakinya sudah bagus, dasar pergerakan badannya sudah bagus, kemudian dasar penyerangannya sudah bagus, dasar untuk menghindari pukulannya sudah bagus, ya, kemudian juga kemampuan untuk menyerang dan kemampuan untuk mengelaknya sudah bagus, ya, itu semua kalau sudah bagus, baru mulai berlatih. Itu pun tidak melakukan sparring dalam bentuk sparring yang berat, ya, tapi harus dilakukan dulu dengan sparring ringan. Yang biasa kita lakukan adalah kalau ditinju istilahnya adalah pola-pola.
Ya, pola-pola kita akan lakukan secara ringan. Waktu orang jab bikin apa, strike bikin apa, jab strike bikin apa, hook strike bikin apa, hook kiri kanan bikin apa. Itu semua dilatih, dibikin dalam bentuk pola-pola yang itu dilakukan rutin terus-menerus sehingga menjadi terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia akan menjadi sebuah otomatisasi dan meningkatkan kepercayaan dirinya, ya. Dan yang terakhir adalah bagi seorang pemula supaya jangan lupa untuk melakukan latihan imagery. Bagaimanakah bentuk latihan imagery itu? Tontonlah video-video yang bagus, tontonlah tutorial-tutorial yang baik, masukan-masukan yang baik, ada video-video konten-konten yang menarik, sambil kita tidur, sambil kita baring-baring, tapi kita bisa mereview kembali otak kita yang bekerja. Oh, pukulannya menghindar begini, pukulannya kita harus menghindar begini, kita harus melakukan pukulan. Itu bentuk-bentuk latihan imagery. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini buat Anda, ya. Mudah-mudahan baik Anda yang pemula maupun kepada pelatih yang sedang menyiapkan atlet-atlet pemula untuk bisa menambah sebagai referensi. Terima kasih dan salam untuk sahabat Altin, ya.